Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di video tutorial Zoom. Nah, di episode sekarang ya kita akan belajar bagaimana membuat anotasi atau tulisan-tulisan di layar kita. Ya, kalau Zoom aktif dan sedang di minimize maka tampilannya akan seperti di kanan. Untuk kembali tinggal pencet tombol kembali ke layar Zoom ya. Oke, bagaimana kita melakukan anotasi ya? Ada tombol yang namanya tombol anotasi nantinya ya, tapi itu baru muncul kalau kita menggunakan perangkat-perangkat yang bisa ditulis-tulis. Seperti apa? Yang pertama whiteboard ya. Whiteboard ini adalah perangkat yang teman-teman bisa gunakan untuk menjelaskan sesuatu ke klien. Nah, oke. Di sini ada dua kontrol. Yang atas ini kontrol utama yang hitam. Yang bawah ini kontrol anotasi atau annotation. Nah, kita akan cek ada apa aja di kontrol annotation ini ya. Yang pertama adalah teks. Jadi teman-teman bisa menuliskan apapun sambil berinteraksi. Misalnya, Pak, biasanya Pak ada 3 hal ya yang saya temui setelah saya bercerita tentang konsep ini. Yang pertama adalah mereka yang do anything. Ya, mereka akan melakukan apapun Pak untuk kesejahteraan keluarga nanti. Yang kedua adalah do something. Jadi mereka berpikir bahwa ini penting, tapi kayaknya budgetnya belum bisa segitu deh. Dan yang ketiga do nothing. Tapi saya yakin Bapak bukan termasuk yang do nothing ini. Oke, itu contoh aja ya. Nah, bagaimana dengan yang berikutnya? Kita pindah ke teks, ke draw. Tapi sebelumnya saya mau tunjukkan dulu bagaimana kita bisa mengatur teks ini ya. Teks ini di bagian format ya. Ini teman-teman bisa atur ke besarnya ya, besarnya teks ya, atau tebalnya atau warnanya. Oke, jadi sekarang saya akan tulis lagi ya, warna biru tebal. Oke, kalau ini masih ada titik-titiknya, ini masih bisa digerakkan ya. Tapi begitu sudah terkunci seperti ini nggak bisa. Oh, masih bisa ya, masih bisa digerakkan. Maaf ya. Mungkin ini update terbaru. Oke, itu teks ya. Nah, kalau salah gimana? Tinggal di undo aja. Ini ada tombol undo. Jadi dia akan balik lagi ke posisi yang tadi dan seterusnya. Oke, berikutnya di draw atau menggambar, ini ada beberapa fungsi. Yang pertama garis ya. Kalau kita mau membuat timeline, kita tinggal garis aja seperti ini, tarik garis. Oke, ketutupan ya, maaf. Tarik garis seperti ini. Nah, oke, ini draw. Lalu ada kotak. Jadi kalau saya mau meng-highlight, ini saya bisa kotakin. Warnanya saya bisa ganti yang lain ya, warna biru misalkan. Jadi saya mau menegaskan 3 hal ini. Lalu ada apa lagi? Ada lingkaran. Ya, saya mau bilang ini adalah waktu awal menyiapkan, ini adalah waktu ketika Bapak bisa ambil tabungannya atau investasinya. Saya gunakan lingkaran. Lalu ini ada free drawing ya, tapi bentuknya kayak stabilo, teman-teman. Seperti stabilo ya. Kalau yang atas ini seperti pen biasa. Oke. Nah, ini saya masih menggunakan mouse ya, teman-teman perhatikan saya masih menggunakan mouse. Jadi mungkin agak tidak nyaman kalau mau membuat garis-garis seperti yang panah ini ya. Oke, nggak apa-apa, itu belajar aja. Bagaimana kalau saya mau gunakan yang ada transparansinya seperti ini? Nah, bisa ya. Atau saya mau blok ya, saya pilih yang tertutup seperti ini, saya mau blok. Misalkan di sini. Oke, ya itu anotasi untuk draw atau gambar. Yang berikutnya adalah ini anotasi untuk stem. Ya, stem ini kita bisa pakai kadang-kadang untuk nandain aja. Contoh saya mau pakai stem yang panah ini. Saya tinggal klik di sini, panahnya saya bisa ganti warna merah misalnya. Oh sorry, ya warnanya ganti merah. Kok nggak ganti ya? Oke, kalau panah pasti biru ya. Kalau love ini pasti merah. Nah, oke. Atau saya bisa pakai tanda tanya. Ini buat seru-seruan aja. Nah,
spotlight ini digunakan kalau mau menggunakan ini ya, ada kayak laser pointer. Nah, ini di sisi nasabah kita itu panahnya nggak kelihatan teman-teman, jadi kelihatan kayak laser. Jadi saya bisa pakai gini, ini Pak, ini anything, something, nothing ya, itu spotlight. Spotlightnya bisa juga bentuknya panah terus menerus seperti ini. Jadi itu bisa nunjukin kita misalkan lagi nunjukin ilustrasi ya. Saya ambil contoh ilustrasi deh biar kebayang. Misalnya saya pakai ilustrasi seperti ini. Oke, sekarang saya mau contohin kalau saya lagi buka ilustrasi. Caranya gimana? Tadi pencet tombol share screen. Saya sudah siapkan satu ilustrasi di sini. Ya, tinggal cari ini PDF ya. Nah, jadi di layar klien kita yang tampil seperti ini, teman-teman bisa gerakan seperti biasa. Nah, lalu saya mau menjelaskan tentang angka-angka ini ya. Teman-teman bisa pakai coret-coret tadi. Caranya gimana? Klik annotate. Annotate ini akan mengeluarkan tombol-tombol yang tadi ya. Teman-teman bisa pakai draw dengan kotak, misalkan menjelaskan kontribusi bulanannya segini, ini bronze B ya Bu gitu. Terus untuk menjelaskan tulisan yang banyak ini ya, teman-teman bisa pakai spotlight seperti ini, laser pointer, atau mau menggunakan panah aja seperti ini ya, panah-panah seperti ini ya. Walaupun boleh juga teman-teman kalau mau menggunakan stem seperti ini ya. Perlindungan untuk peserta yang diasuransikan. Oke Bu, ini harga kamarnya 1 juta ya. Nah, terus teman-teman kalau mau scroll lagi ke bawah, pencet tombol mouse ini yang di atas, lalu scroll ke bawah. Nah, teman-teman lihat, ternyata kotaknya nggak hilang tuh, ngikut. Jadi harus dihapus. Caranya gimana? Caranya pencet tombol clear all drawing, sehingga kotaknya hilang. Ya, lalu di bawah, nah ini misalnya ada penjelasan tentang ilustrasi manfaat Pru Solusi Sehat. Nah, ini teman-teman bisa gunakan stem seperti ini. Biaya kamar ya Bu ya. Lalu kunjungan dokter umum, kunjungan dokter spesialis, dan seterusnya. Oke. Nah, yang terakhir menggunakan fasilitas hapus ya, eraser seperti ini. Ya, itu dia untuk bagaimana menggunakan whiteboard, coret-coret di whiteboard. Ya, setelah ini saya akan ajarkan bagaimana cara kita coret-coret di PowerPoint. Kita ketemu lagi di video berikutnya.